Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk semuanya. Karena saya nggak tahu nantinya kalian akan membuka dan juga menonton video ini kapan. Jadi saya ucapkan selamat untuk setiap waktunya. Oke teman-teman, sebelumnya apa kabar? Saya harap dan juga saya doakan bahwa kita semua masih dalam keadaan yang sehat, sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran dari awal dan akhir dengan baik. Oke teman-teman, di pertemuan minggu lalu, walaupun saya nggak menjelaskan secara panjang lebar, tapi saya sudah memberikan materi mengenai konsep dan juga maksudnya memberikan konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi di situ ada pengertian dari HAM, pengertian dari kewajiban asasi manusia, lalu ciri-ciri, landasan hukum, dan juga macam-macamnya kan. Nah, di pertemuan kali ini kita juga masih membahas tentang hak asasi manusia dan juga kewajiban asasi manusia. Jadi saya harapkan sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk melakukan literasi dan juga memahami materi di pertemuan sebelumnya. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai substansi dari hak dan juga kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi nanti saya akan menjelaskan ada 3 poin. Poin yang pertama mengenai hak dan juga kewajiban asasi manusia dalam nilai ideal Pancasila. Lalu yang kedua ada hak dan juga kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila. Oke teman-teman, nggak perlu nunggu lama, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan poin pertama, yaitu hak dan juga kewajiban asasi manusia dalam nilai ideal di sila-sila Pancasila. Jadi seperti yang kita tahu, bahwa Pancasila itu punya 3 nilai utama. Yang pertama nilai ideal, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Untuk nilai ideal sendiri adalah nilai yang sifatnya tetap, tidak berubah, lalu menjadi dasar dari nilai instrumental dan juga nilai praksis. Lalu apa ya hubungannya di nilai ideal ini dengan hak asasi manusia? Nah, kalau teman-teman sudah membaca materi minggu lalu, hak asasi manusia itu punya ciri. Salah satu cirinya adalah bersifat universal, di mana hak asasi manusia itu ketika bersifat universal itu bisa dimiliki oleh seluruh manusia di muka bumi ini tanpa memandang ras, agama, dan budaya. Jadi setiap orang itu memiliki. Nah, dengan sifat universal tersebut, hak asasi manusia dan juga kewajibannya itu masuk dalam nilai ideal Pancasila karena bersifat universal, bersifat tetap, dan hak asasi manusia itu melekat pada setiap diri manusia dan dalam hal ini sebagai warga negara. Ya, perlu digarisbawahi itu bahwa sifatnya universal, tetap, tidak berubah untuk semuanya dan melekat pada diri warga negara. Nah, hak asasi manusia dan juga kewajibannya ini dalam nilai ideal itu mempunyai keterkaitan atau punya hubungan. Jadi di setiap silanya itu ada hubungannya nih dengan hak asasi manusia dan juga kewajibannya. Kita bahas pertama ya, di sila pertama, di sila ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada jaminan teman-teman, ada jaminan untuk memeluk agama dan juga kepercayaan masing-masing. Lalu ada jaminan untuk melaksanakan ibadah tanpa adanya pemaksaan dan juga tidak ada ancaman dari pihak manapun, itu ada jaminannya. Dan juga sebagai suatu kewajiban, warga negara itu patutnya untuk saling menghormati dan juga saling melindungi antar sesama pemeluk agama, baik dalam melaksanakan ibadah dan juga kepercayaannya. Nah, untuk sila yang kedua teman-teman, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, itu mempunyai jaminan bahwa setiap warga negara itu mempunyai kedudukan yang sama, baik di mata hukum dan juga di mata pemerintahan. Lalu
dengan adanya kedudukan yang sama, maka warga negara itu mempunyai hak dan juga kewajiban yang sama. Jadi tidak ada bedanya warga negara biasa, maksudnya masyarakat sipil dan juga pejabat itu dalam hukum dan pemerintahan itu sifatnya sama, seharusnya sama. Ya, tapi prakteknya mungkin kita tahu lah ya, bahwa biasanya kalau di mata hukum biasanya lebih tajamnya itu ke masyarakat sipil. Kalau di pejabat-pejabat gitu biasanya ada kelonggaran. Nah, itu sebenarnya itu masuk di kayak pengingkaran dan juga pelanggaran dari hak asasi manusia ya, karena uh, karena yang seharusnya sudah dijamin oleh negara ternyata pada prakteknya tidak gitu ya. Lalu kalau itu kan berkenaan dengan hak asasi manusia, bagaimana dengan kewajibannya, keterkaitannya untuk di sila kedua ini mendapatkan jaminan atas perlindungan hukum. Kalau tadi mempunyai kedudukan yang sama, maka kewajibannya adalah bagaimana warga negara itu bisa saling melindungi dan menghormati hak-hak dari warga negara yang lainnya. Jadi jangan terlalu menuntut hak kita, tetapi kita juga harus sadar diri bahwa sebagai warga negara kita patutnya juga memberikan atau melaksanakan kewajiban kita gitu. Karena ada kalimat saya lupa tokohnya siapa, itu kan mengatakan jangan tanyakan apa yang negara sudah berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa sih yang sudah kamu berikan kepada negaramu. Nah, itu kan cocok sekali untuk pembahasan di sila yang kedua ini, hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila. Lalu kita masuk di sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, di mana keterkaitannya dengan nilai ideal di sila Pancasila itu adalah mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan juga negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itu kan karena kita tahu bahwa sila-sila Pancasila itu saling berkaitan satu sama lain, saling mendasari satu sama lain. Nah, di Persatuan Indonesia, sila Persatuan Indonesia ini itu juga berkaitan dengan sila di atasnya, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana jika dikaitkan dengan hak dan juga kewajibannya, maka kita sebagai warga negara Indonesia itu harusnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan pribadi. Itu bisa diartikan tadi bahwa kita itu jangan terlalu menuntut hak kita, walaupun terkadang ada beberapa hak itu yang perlu untuk kita suarakan, kita tuntut pelaksanaannya dari negara, tetapi jangan lupa pula bahwa sebagai warga negara yang baik, kita juga harus melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Lalu di sila keempat, teman-teman, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan juga bermasyarakat yang demokratis. Lalu apa sih hubungannya kalau di hak dan juga kewajiban asasi manusia? Maka di sila keempat ini adanya jaminan untuk kita bisa menyuarakan pendapat kita, asalkan kita menyuarakannya itu dengan baik dan juga tidak melanggar peraturan yang ada. Lalu adanya jaminan untuk berserikat dan juga berkumpul. Itu kan seperti kita ikut suatu organisasi atau suatu partai politik gitu ya, itu masuk. Lalu adanya jaminan kita menduduki suatu jabatan di pemerintahan, itu juga wujud hubungan antara sila keempat ini dengan hak asasi manusia dan juga kewajibannya. Lalu masuk ke sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana hubungannya dengan hak asasi manusia dan kewajiban adalah mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan.
Nah, berarti kalau haknya adalah untuk mendapatkan tadi ya, mendapatkan keadilan. Misalnya mendapatkan pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak, mendapatkan pendidikan yang setara, yang baik kualitasnya, itu masuk di sila kelima. Kalau kewajibannya adalah bagaimana kita sebagai warga negara itu ketika diberikan pekerjaan atau pendidikan, kita bisa melaksanakannya dengan baik sehingga hak dan juga kewajiban itu bisa berjalan beriringan. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke pembahasan poin yang kedua, yaitu hak dan juga kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Jadi kalau nilai instrumental sendiri itu adalah nilai penjabaran dari nilai ideal Pancasila. Jadi yang semulanya nilai ideal itu bersifat dasar, lalu abstrak. Nah, agar nilai ideal itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga negara, nilai instrumental itu sangat diperlukan dalam penjabaran dan juga konversinya. Jadi biasanya nilai-nilai instrumental Pancasila itu diwujudkan dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan. Kalau di Indonesia sendiri, hak dan juga kewajiban asasi manusia itu untuk nilai instrumentalnya, yang pertama itu seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 27 sampai pasal 34, khususnya di pasal 28 huruf A sampai pasal 28 huruf C, itu mengatur tentang hak asasi manusia. Lalu kedua ada ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998 tentang hak asasi manusia, yang di dalam TAP MPR ini ada piagam hak asasi manusia di Indonesia. Lalu nilai instrumental ketiga tentang hak asasi manusia itu adalah ketentuan yang bentuknya undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu tentang hak asasi manusia. Lalu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam. Lalu selanjutnya ada ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Lalu ada lagi nilai instrumental yang berupa peraturan pemerintah, seperti peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Lalu peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Ada lagi teman-teman, untuk nilai instrumental yang terakhir adalah ketentuan dalam keputusan presiden atau yang biasanya disebut dengan Kepres. Jadi yang pertama, misal ketentuan presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Hak Asasi, maksudnya ya, tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Lalu keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Jadi dari tadi ketentuan peraturan perundang-undangan di atas itu bisa diketahui kalau nilai instrumental itu nilai yang menjembatani nilai ideal itu bisa dilaksanakan. Jadi dari ketentuan peraturan perundang-undangan tadi, warga negara dan juga pemerintah itu bisa melaksanakan hak asasi manusia sekaligus kewajibannya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan poin ketiga, yaitu hak dan juga kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai praksis Pancasila. Jadi nilai praksis Pancasila sendiri adalah praktek dan juga pelaksanaan dari nilai-nilai dasar Pancasila, dan pelaksanaannya itu tidak ada aturan yang baku, jadi bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Kalau penjelasannya secara rinci di maksud saya di sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, prakteknya itu adalah kita memberikan tempat dan juga kesempatan kepada para pemeluk agama untuk bisa melaksanakan ibadah dan juga merayakan hari raya
agama tersebut dengan keadaan yang aman dan juga nyaman. Jadi hari tersebut itu sebagai bentuk saling menghormati antar pemeluk agama kan. Lalu di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia bisa menempatkan manusia sebagai kedudukannya manusia, jadi memanusiakan manusia, tidak bersifat kejam, tidak bersifat egois, dan mengakui persamaan hak dan juga derajat di mata hukum dan juga pemerintahan. Lalu di sila yang ketiga, sila persatuan Indonesia, prakteknya adalah kita menempatkan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi. Lalu kita bisa rela berkorban demi kepentingan bangsa dan juga negara, cinta tanah air. Salah satunya mungkin ya, salah satu hal kecil yang bisa dilakukan adalah dengan mematuhi protokol kesehatan untuk saat ini. Itu salah satu bentuk cinta tanah air, karena kita saling menjaga satu sama lain. Lalu untuk rela berkorban itu bisa contohnya ya, itu para tenaga kesehatan yang saat ini menjadi garda terdepan dalam melawan pandemi COVID-19. Lalu di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu prakteknya adalah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik seharusnya mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, lalu menghormati perbedaan pendapat. Apabila kita berdiskusi atau apapun itu kita bisa saling menghargai satu sama lain, lalu adanya kebebasan dalam berkumpul dan juga berserikat. Lalu di sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini adalah termasuk sila yang bisa dikatakan tujuan dari sila-sila yang ada itu, goalsnya itu di sila kelima, karena menyangkut mengenai kesejahteraan dari warga negara Indonesia. Untuk prakteknya itu seperti menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan, menjauhi sifat boros, dan rela bekerja keras menghargai hasil orang lain. Dan tadi kan saya berkata bahwa sila ini tuh merupakan tujuan atau goalsnya ya, karena berkaitan dengan kesejahteraan. Itu saya berkata seperti itu karena memang kita sebagai warga negara yang baik itu tidak seharusnya menuntut hak kita terus menerus, tetapi kita juga harus sadar diri akan kewajiban kita sebagai warga negara. Lalu dalam sila kelima ini itu menghormati hak-hak orang lain, itu bisa diwujudkan dengan melakukan ya tadi adanya keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Karena kalau kita terus-menerus menuntut hak, takutnya adalah kita malah merenggut atau melanggar dari hak orang lain. Lalu berkaitan dengan sila kelima ini yang berkenaan dengan keadilan sosial, berkenaan dengan kesejahteraan, akhir-akhir ini tuh ada isu yang menurut saya sangat-sangat nggak manusiawi, nggak ada hati nuraninya. Itu kalau teman-teman tahu, itu ada menteri, saya lupa menteri apa, beliau itu melakukan korupsi dana bantuan sosial, dan ketika beliau itu divonis berapa tahun gitu, dia malah menyatakan dirinya, membela dirinya bahwa dia itu nggak bersalah dan dia mau untuk dibebaskan gitu. Alasannya adalah ketika dia melakukan korupsi, katanya dia itu nggak sengaja, nggak kepikiran untuk melakukan korupsi. Dan menurut saya itu kan sangat-sangat menjengkelkan, sangat-sangat nggak manusiawi, nggak punya nurani gitu, karena beliau sudah merenggut hak orang lain, apalagi itu kan dana bantuan sosial gitu ya, tetapi beliau malah memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Menurut saya itu udah nggak manusiawi, udah nggak punya hati nurani lagi, dan udah nggak punya malu. Kalau dia melakukan suatu kesalahan malah dia itu minta dibebaskan gitu. Jadi teman-teman, saya harapkan kita bisa saling menjaga satu sama lain, menghormati hak dan juga kewajiban kita masing-masing gitu. Jangan sampai
karena kita ingin haknya dipenuhi, maka kita menghalalkan segala cara. Jadi kita menghalalkan segala cara itu jangan sampai gitu. Jadi semoga materi yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadi ilmu yang barokah, dan selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.